Dan tujuannya adalah untuk menguasai diri. Mungkin bukan gue harus jadi takut sama manusia gitu. Cuman kayak gue jadi harus lebih menghargai manusia aja. Bahasa kerennya dari Carl Jung, shadow. Shadow itu sebenarnya segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, tapi nggak pernah kita maafin. Terus gue ngeliat dia kayak, dia tuh ngerendahin dan merasa diri jago di antara teman-temannya. Dan gue nggak suka banget. Gue langsung main bareng, terus gue bener-bener dominate kayak gila banget, dan gue tanya tuh orang. Dan gue kayak mau ngomong kayak, lu tuh jadi orang nggak usah tenang anjing, lu tuh bukan apa-apa. Iya, setiap kali lihat ada orang yang kayak ngesok atau gimana tuh gue kayak semua tuh pengen ngebuktiin kayak kayak lu nggak seberapa juga sih. Halo guys, balik lagi sama kita Mendadak Mong Podcast, brought to you by Gen Z. Hari ini kita mau bahas apa nih? Kita mau bahas tentang topik yang sebenarnya luas banget sih, yang sebenarnya butuh waktu seumur hidup buat bahas ini kayak. Ya bisa dibilang. Iya. Dan dalam juga banget sih. Jadi kita mau bahas tentang judulnya sih mungkin kayak how to deal with ourselves. Tapi big part dari itu adalah gimana cara kita mengenal diri kita sendiri gitu. Jadi kayak sebelum kita membahas ke banyak-banyak topik gitu ya, maksudnya yang akan kita bahas pada hari ini, gue pengen mulai dengan satu pertanyaan paling dasar menurut gue, yaitu apa itu mengenal diri in the first place? Menurut lo apa? Ya, mengenal diri itu paling simpelnya sih tahu kelebihan dan kekurangan kita sih, ya kan? Bener. Terus kayak tahu titik lemahnya kita, mungkin titik buta kita, kayak bias-biasnya kita mungkin. Biar kita tuh bisa apa ya? Kayak misalnya kita tahu nih punya kelemahan, mungkin anger issue or something gitu. Kayak gue tahu nih, gue misalnya gampang kesulut nih emosi gue. Ya gue jangan melakukan sesuatu, jangan membawa diri gue ke dalam situasi di mana gue bisa ke-trigger emosinya misalnya, kayak gitu. Oke. Ya kan, maksudnya sebisa mungkin. Atau kalaupun ke-trigger ya gue bisa, contohnya, gue ke-trigger nih, tapi gue tahu gue orangnya emang gampang marah. Berarti gue bisa belajar untuk menerima hal itu, and therefore kayak biasanya kalau udah diterima tuh emosinya lagi lebih netral gitu, misalnya gitu. Jadi intinya tahu kelebihan dan kekurangan, dan tujuannya adalah untuk menguasai diri. Ujungnya untuk menguasai diri. Menurut lo gimana? Oke. Definisi gue mungkin agak abstrak ya, cuman kita mungkin pelan-pelan ya. Menurut gue mengenal diri adalah bring the unconscious to conscious. Maksudnya apa? Maksudnya kayak sebenarnya kita manusia gitu ya. In general kayak kita tuh punya banyak banget alam bawah sadar yang kita nggak kenal. Dan sebenarnya itu adalah part dari diri kita, tapi emang di bawah radar kita yang kita nggak consciously tahu gitu kan. Jadi kayak big partnya adalah bener mengenal diri kayak tadi kan. Salah satunya adalah tahu kelebihan kekurangan, terus kayak mengenal misalnya orangnya temperamen atau orangnya, kalau gua misalnya orangnya terlalu santai gitu kan. Dan itu sebenarnya itu PR juga sih. Maksudnya kayak menurut gua semua karakteristik tuh ada pros cons-nya sih, gitu kan. Terus kayak selain dari itu menurut gua yang menariknya adalah lu bisa juga mengenal diri dengan cara kayak misalnya gue orangnya terlalu santai, gue mungkin bisa kulik lebih dalam kenapa ya gue orangnya sans banget ya, kayak ada apa di balik kesantaian over santai gue ini gitu kan. Atau bisa karakter apapun gitu kan. Terus juga kalau misalnya kita kulik-kulik lagi mungkin juga enggak selalu, cuman kayak big partnya
seringkali tuh ada hubungannya sama inner child kita. Gitu loh. Kayak misalnya nih, gue pakai contoh yang relate aja kali ya. Gue bingung sendiri ya. Apa ya? Misalnya nih, ini gue ngomong belak-belakan aja kali ya. Misalnya gue orangnya santai banget. Sejujurnya ya, setelah gue pikir-pikir, terkadang tuh karena gue mungkin terlalu tengil kali ya. Terlalu tengil, jadi gue menggampangkan segala hal. Bukan menggampangkan segala hal sih, cuman kayak gue tanda kutip terlalu tengil, jadi nggak takut sama segala hal. Jadi gue nggak ada trigger untuk kayak aduh gue harus buru-buru nih, atau aduh gue harus rapi, atau kayak terlalu santai, ngerti? Sense of urgency gitu. Iya. Dan itu sebenarnya PR juga ya, maksudnya kayak menurut gue itu ada pros-nya pastinya gitu kan. Tapi ada juga cons-nya, dan kayak menurut gue ya ini kita bahas dikit gitu ya. Kita bakal bahas lebih dalam. Cuman kayak kalau misalnya gue lihat karakter gue yang itu, mungkin bukan gue harus jadi takut sama manusia gitu. Cuman kayak gue jadi harus lebih menghargai manusia aja. Untuk gue bisa tanda kutip dapat sense of urgency. Gara-gara gue menghargai lu, bukan karena gue takut atau apapun gitu. Ya, itu tapi semua orang kan beda-beda. Ada juga orang yang mungkin gara-gara takut. Jadi kayak mungkin pengenalan dirinya dan penanggulangan tentang hal ini jadi berbeda sama gue. Makanya kayak personalized sih menurut gue, menariknya tuh personalized gitu. Terus juga selain dari itu, part dari bring the unconscious to conscious ini adalah kita jadi berdamai, itu kan tadi kan. Terus juga kita jadi nggak suppress segala sesuatu yang ada di dalam diri kita. Baik itu emosi, atau bahasa kerennya dari Carl Jung, shadow. Shadow itu sebenarnya segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, tapi nggak pernah kita mau akuin. Pakai contoh. Misalnya gue pakai contoh nih. Kayak zaman gue SMP, jadi gue pertama kali main basket tuh SMP kan. Terus kayak zaman-zaman itu tuh gue lumayan terinspired sama adalah satu street baller namanya The Professor gitu kan. Jadi gue suka ikutin dribble street ball bla 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 gitu kan. Terus kalau street ball kan agak apa ya, budayanya tuh agak humiliating gitu loh. Ya kan? Kayak agak tai-taiin, show off gitu. Iya gitu-gitu kan. Terus kayak gue sebenarnya ya sebenarnya in general lumayan agak tengil ya. Cuman yang paling tengil adalah di saat gue ngeliat orang tengil. Jadi kayak misalnya ada orang, gue pernah ketemu orang, kayaknya di bawah gue atau gue nggak tahu umur berapa, pokoknya kan gue juga masih bocah gitu kan SMP. Terus gue ngeliat dia kayak dia tuh ngerendahin dan merasa diri jago di antara teman-temannya. Dan gue nggak suka banget. Gue benci banget sama orang itu gitu. Gue benci banget, terus kayak gue langsung main bareng, terus gue bener-bener dominate kayak gila banget, dan gue tai-tain tuh orang. Dan gue kayak mau ngomong kayak lu tuh jadi orang nggak usah tengil anjing, lu tuh bukan apa-apa. Padahal kayak sebenarnya secara shadow mungkin aja gue tuh lagi bercermin sama diri gue. Dan lu nggak suka sama bagian diri lu yang itu. Makanya lu kayak gitu ke orang itu. Padahal sebenarnya yang lu nggak suka tuh bukan orangnya. Bener. Tapi bagian diri lu yang lu nggak mau terima gitu kan. Bener. Jadi itu part of mengenal diri gitu kan. Terus kayak next question, atau lu ada lagi? Gue sangat relate dengan contoh lu sih, kayak cuma mungkin di bidang lain aja ya. Tapi ya apa, gue in general juga lumayan tengil, dan setiap kali ada, gue relate juga, harusnya lu juga relate sih, kayak setiap kali lihat ada orang yang kayak ngesok atau gimana tuh gue kayak semua tuh pengen ngebuktiin kayak kayak lu nggak seberapa juga sih. Kayak ngerti gak sih maksudnya? Iya kan? Cuma karena apa ya? Karena gue udah sadar nih, gue orangnya emang begitu, dan banyak yang
komen juga lah, kayak banyak yang kritik gue gitu dari berbagai kalangan, kayak Dari berbagai kalangan. dari berbagai circle lah basically. Kayak udah pernah denger dari ini gitu. Kayak akhirnya lama-lama gue jadi reflect dong, kayak oh iya ya, kayaknya gue emang diri gue kayak gitu, ada sisi kayak gitu, jadinya gue lebih sadar dan gue jadi lebih apa ya, bisa menerima. Dan setelah gue terima, jadi to be honest pas lihat orang tengil sekarang ya, tetap masih ada keselnya karena mungkin belum sepenuhnya nerima, ya kan. Cuma definitely jauh better sih. Jadi Sejak kayak lu menerima part dari diri lu kayak yang itu. iya, kayaknya gue punya kapasitas buat tengil juga gitu. Jadinya dan maksudnya untuk ngesok dan show off juga dan lain-lain. Dan gue kayak nggak usah malu gitu. Gue terima dan setelah gue menerima itu, jadi pas gue liat orang tengil yang lain, gue jadi udah nggak terlalu punya strong feelings gitu, ngerti nggak? Kayak udah nggak berasa Strong emotion. iya, udah nggak berasa kayak oh gue harus buktiin bahwa gue tuh better dari lu or something lah, ngerti nggak maksudnya? Iya kan? Iya. Kayak gitu sih. Oke, menarik. Terus, ini mungkin gak jauh dari pertanyaan sebelumnya, cuman ini extension. Tapi kenapa kita harus mengenal diri? Menurut gue, selain dari yang tadi ya, kayak mastering self, mastering emotion, mastering self, partnya lagi tuh adalah kayak semua makhluk hidup kan punya dorongan kan untuk bertumbuh dan berkembang. Kayak even lu lihat tanaman, dia bakal bertumbuh jadi gede gitu kan. Jadi terus manusia juga punya dorongan natural untuk namanya self actualization kan basically. Jadi kayak Jelasin. self actualization tuh kayak improve diri lah, self improvement gitu. Kayak Maksudnya kayak self actualization tuh kayak keren banget. Ternyata self improvement. nggak selalu sih, Nggak selalu. maksudnya Ya, cuma kayak- part kecil. Apa? Kayak broadnya tuh apa? Self actualization. Mewujudkan potensi diri lo, potensi tertinggi dari diri lo. Wholeness Ya, dari diri lu. iya. Oke. Kayak kalau diri lo tuh adalah versi terbaik lu gitu. Kira-kira bentuknya gimana sih? Jadi lu pengen mewujudkan itu, ya kan? Itu namanya self actualization, aktualisasi diri, ya kan? Nah, karena itu tujuan tertinggi makhluk hidup gitu. Gimana caranya kita bisa nyampe ke sana? Kalau misalnya kita bahkan nggak tahu starting point kita tuh udah di mana. Misalnya kita tahu end pointnya nih, self actualization misalnya titik tertingginya di sini. Cuma kita tuh bahkan nggak tahu kita ada di mana. Dan paling bahayanya khususnya untuk orang tengil kayak kita berasa udah sejajar gitu. Gitu kan maksudnya? Iya. Ya kan? Jadi Jadi apa ya? Kita tuh bias. Maksudnya tuh dalam artian kita nggak tahu diri kita tuh lagi ada di mana. Jadi akhirnya kita udah merasa misalnya merasa paling tinggi gitu. Akhirnya padahal in reality cuma segini ngerti nggak? Jadinya kayak itu kayak ada Dunning-Kruger effect-nya. iya semacam. Ya kan? Jadi kayak sebenarnya sih nggak hebat-hebat amat gitu. Cuma karena merasa udah hebat, jadi kayak stop gitu. Iya. Mandek di situ, ya kan? Gue jadi keinget sebenarnya ini gue nonton podcast kemarin sih, adalah kayak gue nonton podcastnya Alicia Eva Alicia ya. Terus kayak gue sering denger mindset kosongin gelas gitu kan. Cuman yang gimana tuh? Kosongin gelas tuh maksudnya biar lu bisa diisi lagi. Maksudnya kayak lu humble yourself, biar lu kayak ilmunya diisi terus gitu kan. Cuman yang menarik dari dia adalah dia bilangnya bukan kosongkan gelas, tapi mentalitas half full glass. Jadi kayak menurut gue itu titik balance ya sih. Jadi kayak at the same time lu tahu kapasitas lu, dan lu menurut gue orang yang kosongkan gelas menurut gue itu juga suppressing gak sih? Karena bentar, tapi gue nggak ngerti maksudnya glass half full tuh gimana mas? Maksudnya gelas half full tuh maksudnya lu ada isinya, cuman at the same time lu bisa ditambahin lagi. Iya. Ngerti sih? Jadi iya kan? Iya. Jadi kayak menurut gue kalau misalnya yang kosongin gelas, menurut gue maksudnya kayak POV gue gitu ya, kayak agak kurang realis deh, karena kita semua
bertumbuh dan belajar dan maksudnya kita punya value juga dan kita pasti ada isinya maksudnya sesampah apapun kita pasti ada isinya gitu. Cuma kayaknya poinnya menurut gue, poin dia tuh yang gue tangkap ya dari yang lo jelasin mungkin lebih ke kita mempertanyakan selalu gitu apa yang kita udah pernah tahu dan lain-lain. Karena banyak kemajuan kan juga asalnya dari kita mempertanyakan ulang yang orang lain tuh udah asumsiin gitu. Misalnya kita taunya diri kita kayak gitu, instead of nerima mentah-mentah terus menerus, tapi ada kalanya juga kita kayak re-questioning, re-examining, bisa berkembang terus. Menurut gue poinnya gitu, cuma gue nggak tahu. Lanjut dulu. Terus kayak itu salah satu poinnya sih benar. Tapi kayak kalau ngomongin itu kayak lebih ke berpikir kritis dan lain-lain gitu kan maksudnya. Cuman yang gue tangkap dari poin dia adalah kita jadi half full glass. Kita punya sesuatu, kita punya kepercayaan diri, dan kita punya value diri. Cuman at the same time kita juga selalu bisa improve. Jadi kayak balance antara pede dan humble gitu. Dan menurut gue itu true humility sih. Karena orang yang merendahkan dirinya sampai jadi kosong, menurut gue unrealistic dan gue nggak tahu sih. Maksudnya kayak gue nggak kebayang kayak mentalitas di mana lu pasti tahu sesuatu, cuman kayak lu belaga jadi orang nggak tahu apa-apa. Menurut gue itu juga kayak nggak sesehat itu deh. Menurut gue kayak half glass itu lebih balance mungkin. Menurut gue. Tergantung perspektif sih. Kayak Iya. kan ada yang bilang juga kayak kalau lu ada di satu ruangan terus lu bukan kayak orang paling bodoh di ruangan itu berarti lu salah ruangan gitu kan. Oh iya, istilah kayak gitu kan. Kayaknya maksudnya tuh lebih ke kayak gitu sih, kayak lu mesti ngerasa bahwa lu selalu bisa belajar. Walaupun ya gue setuju juga yang lu bilang kayak apa, nggak realistis kalau lu kayak selalu segalanya mulai dari nol gitu kayak. Iya. Can be both way sih, tergantung situasinya. Poin dia tuh sebenarnya karena dia kan suka ini kan, dia suka dealing sama orang-orang yang udah sangat berpengalaman dan lain-lain. Dan kalau misalnya dia punya mental gelas kosong, itu tuh membuat tidak ada percaya diri at all, yang which is juga nggak baik gitu kan. Jadi kayak bisa jatuh jadi people pleaser dan lain-lain nggak sih kalau misalnya nggak ada kepercayaan diri at all misalnya gitu. Oke. Tadi lagi bahas apa ya sebelumnya? Yang bertumbuh dan berkembang. Iya. Kayak lu masih tahu level lu. Oh iya. Mengenal diri. Ya kan? Ada poin lain nggak? Kayak kenapa menurut lu kita harus mengenal diri? Menurut gua sebenarnya lanjutan dari yang tadi sih. Kayak gara-gara kita bring the unconscious to conscious, jadi kita nggak lagi dikontrol sama unconscious kita. Basically itu. Dan therefore karena kita nggak lagi dikontrol, dampaknya itu bisa banyak dan positif, baik ke diri kita, ke sesama kita, ataupun tanda kutip maksud gue adalah kita jadi bisa memutus rantai virus traumatic experience. Jadi kayak misalnya sempat dibahas di episode sebelumnya juga, jadi kayak kita tuh manusia cenderung kan punya unconscious, alam bawah sadar, dan kita seringkali punya defense mechanism unconscious yang kita nggak sadar. Misalnya salah satu yang tadi yang kemarin gue bahas adalah pembuli gitu. Ya kan? Kayak bullying itu kan defense mechanism itu sendiri kan. Jadi kayak dengan kita sadar, oh gue punya defense mechanism kayak gini nih, dan ini nggak sehat dan ini nggak baik untuk sesama gue. Dan juga kalau misalnya gue berdamai dengan childhood gue misalnya, yang menyebabkan gue punya defense mechanism ini, jadi gue gak lagi dikontrol, gue gak harus jadi pembuli lagi nih, karena ini sebenarnya bukan identitas gue, ini cuma reaksi gue terhadap situasi gue. Bener. Jadi dengan lu berdamai, lu jadi gak pembuli lagi, dengan itu juga lu memutuskan, pertama kan lu berdamai sama diri sendiri, terus lu memutuskan identitas lu sebagai pembuli, which means lu memutuskan virus-virus yang lu sebarkan ke orang lain. Dan itu juga bakal ngaruh ke even kalau misalnya lu punya anak nanti, lu nggak meneruskan traumatic experience yang lu punya unconsciously ke anak lu nanti. Atau bahasa psikologisnya tuh generational trauma.
gitu. Kalau dikaitin ke contoh gue yang tadi, kan tadi gue udah sempet singgung anger issue gitu kan. Gue nggak bilang gue anger issue, cuma gue definitely ada momen-momennya kalau marah tuh bisa nggak kekontrol gitu, ya kan. Kayak contohnya tuh, misalnya gini, yang tadi lu bilang tentang mutusin rantai virus itu, misalnya marah kan selalu ada sebabnya dong. Kita diciptakan untuk punya emosi, kita punya emosi dan emosi itu selalu ada tujuannya, ya kan. Jadi kayak marah itu cenderung adalah respon dari itu basically defense mechanism kan. Kayak lu berasa terancam, berasa ke-trigger itu kan lu merasa kayak apa ya, diri lu nih ada yang mengancam gitu. Jadi akhirnya lu pengen melindungi diri lu yang terancam ini dengan misalnya appearing lebih dominan lah, appearing lebih apa ya, lebih serem lah dengan lu marah dan lain-lain gitu kan. Jadi kalau lu udah ngerti itu, lu mengerti akarnya kenapa lu tuh punya anger gitu, anger issue. Dan jadinya lu bisa lebih nerima kayak oh ternyata ini tuh bukan datang dari nowhere, ada alasannya gue kayak gini. Jadi bisa tahu and therefore lebih mastering diri sendiri. Self control. Yes. Dan menurut gue kan di episode lalu juga lu pernah sebut juga kan tentang yang Hitler. Iya kan. Nah, lu jelasin dulu. Gue ngomong apa? Iya, ini mau jelasin. Gue sambil ingetin dulu. Jadi, lu bilang kan Hitler itu waktu itu, seingat gue ya, lu bilang kalau dia itu nggak mengenal diri. Jadi karena nggak mengenal diri, jadi dia kayak cuma bentuk perwujudan dari unconsciousnya orang-orang Jerman di zaman itu. Oke, itu bisa diperjelas. Bisa diperjelas. Jadi gini, di zaman itu kan basically Perang Dunia Kedua. Terus waktu itu tuh abis Perang Dunia 1, Jerman kan abis kalah. Terus mereka ini ada di hidupnya terpuruk lah intinya. Mereka ini sama-sama marah nih. Secara kolektif tuh ada istilahnya kayak collective anger gitu lah. Jadi satu negara nih marah dan berasa mereka masuk ke dalam kayak victim mentality gitu kan. Jadinya mereka ini saking marahnya, mereka kayak butuh satu figur yang bisa mimpin mereka biar mereka keluar dari posisi ini gitu kan. Kayak hero figure gitulah. Terus karena Hitler nih menurut gue ya, karena dia nggak kenal dirinya sendiri, dia jadi cuma semacam perwujudan dari kemarahan ini, ngerti nggak sih? Jadi kayak lu dia meneruskan kemarahan orang Jerman. Jadi kayak gue inget waktu itu lu bilang Hitler itu kayak sebenarnya nggak ada, dia cuma bentuk perwujudan fisik dari marahnya orang Jerman gitu kan. Ya itu menurut gue sangat bisa dihindari kalau misalnya dia tuh lebih mengenal diri gitu. Karena kita juga tahu dari sejarah juga bahwa Hitler juga pernah pas kecil di abuse gitu kan. Di abuse terus ya seperti kebanyakan orang di zaman itu juga kayak dipukulin papanya gitu kan. Jadi kayak Hitler tuh kayak seolah-olah dia nggak eksis, cuma dia adalah perwujudan dari 78 juta orang Jerman gitu. Ngerti nggak sih? Kalau diwujudin jadi satu orang tuh bentuknya gimana gitu. Oke. Terus juga menurut gue poin lain adalah gara-gara lu lebih mengenal diri mungkin ya, juga ngaruh ke lu integrate emotional intelligence. Dan di dalam emotional intelligence itu ada apa? Ada empatik, lu jadi orang yang empatik, gak judgmental, juga tanda kutip lu develop feminine energy di dalam diri lu yang sepertinya jarang di-develop sama orang-orang. Terutama cowok mungkin. Terus gue juga berasa kayak zaman sekarang cewek nggak terlalu di-encourage untuk develop feminine energy nggak sih? In general kayak lumayan. Ini gue bakal bahas di episode lain, ini sneak peek aja. Cuman kayak in general menurut gue salah satu problem terbesar di zaman ini dan di zaman sebelumnya adalah feminine energy ini selalu dianggap sebagai suatu hal yang lemah dan nggak perlu kita
bangga-banggakan. Nggak ada yang bisa dibanggain dari feminine energy menurut gue, tapi itu salah kaprah sih. Karena justru orang yang paling integrate atau yang paling whole, yang paling lengkap adalah Paling orang utuh. yang utuh. Orang yang bisa develop masculine energy dan feminine energy dia at the same time gitu. Dan kalau misalnya cowok mungkin dominannya emang masculine energy, cuman dia bisa punya feminine energy, dia bisa punya empathic touch, dan dia bisa melihat ke dalam jiwa dari manusia. Setiap manusia yang diketemuinnya, menurut gue itu super power yang gila sih. Dan kayak gue punya istilah Byakugan of Love gitu kan. Cuman mungkin itu juga sneak peek bakal gue bahas di episode next gitu. Karena kita bakal bahas how to deal with other people. Iya. Jadi poin lain lagi menurut gue, part of mengenal diri juga artinya tadi lu udah sempat bahas shadow juga kan. Basically itu kan bagian-bagian diri kita yang kita nggak mau terima gitu. Ya kan. Baik itu sifat tengil, sifat marah dan seterusnya. Cuma menurut gue yang penting juga adalah kalau kita bisa ngakuin misalnya shadow kita gitu. Kayak bagian mengakui. Acknowledge bagian diri kita yang kita nggak mau akuin. Kayak misalnya gini, suka nggak suka kita manusia tuh punya sering apa ya, misalnya self deception, apa ya, suka nipu diri. Terus misalnya suka apa ya, suka mungkin merasa kepahitan, kayak apa ya misalnya kepahitan tuh contohnya gimana ya? Kayak misalnya lu Kepahitan tuh traumatic experience gitu. semacam. Jadi Kayak misalnya punya trauma terhadap cowok, kalau cewek mungkin. Jadi kayak semua cowok sama aja. iya, ya gitu-gitulah. Jadi intinya manusia itu banyak hal-hal yang dia tuh nggak mau akuin, dan banyak hal busuk lah intinya yang nggak mau di bring up gitu. Gue punya contoh misalnya, lu kecanduan. Gue berani argue kalau kecanduan itu salah satu core cause-nya adalah penyebabnya itu adalah self deception basically. Lu nggak jujur. Contohnya gini, lu misalnya lu alkoholik gitu, lu suka doyan banget minum, terus ditanya gitu sama orang yang tahu lu kecanduan minum, misalnya teman baik lu lah, terus kayak lu ditanya, lu minum berapa banyak emang kemarin, terus kayak enggak lah cuma dikit doang, kayak hal kayak gitulah. Jadi kalau misalnya kita ngakuin bahwa kita tuh punya kapasitas untuk be nasty, kayak maksudnya punya kapasitas untuk jahat ke orang, punya kapasitas buat ngancurin orang lain, punya kapasitas buat menyakiti orang lain, dan bukannya kita tolak hal-hal itu, tapi kita nerima gitu. Akhirnya kita masuk ke dalam satu state di mana namanya shadow integration, di mana setelah kita mengakui hal-hal itu, oke, gue orangnya ternyata bisa busuk loh gitu. Gue bukan orang yang sempurna, gue punya banyak salah, dan gue kayak bisa melakukan hal-hal yang jahat. Gue nasty. Iya, basically gitu. Akhirnya lu jadi punya confidence basically. Karena lu tahu gue tuh bisa jahat. Cuma gue bisa berhasil kontrol itu, and therefore gue kayak punya taring gitu. Jadi lu punya salah satu dampak, maksudnya gain confidence. Karena lu tahu kapabilitas lu. Bukan kapabilitas baiknya doang, tapi kapabilitas jahatnya juga. Bukan berarti lu harus nurutin ya, harus kayak ngelakuin. Cuma maksudnya dengan lu nerima, lu kan jadi tahu bahwa oh ternyata gue bisa begini, gue bisa begitu. Jadinya lu tuh satu lebih humble, kedua karena lu tahu nih lu bisa aja, misalnya lu orang greedy or something, greedy maksudnya serakah gitu ya. Ya lu tahu lu bisa kayak gitu kan. Jadinya lu lebih mengenal diri, lebih humble. Kayak misalnya lu udah tahu nih lu greedy, ya lu jangan sering-sering ke mall lah misalnya gitu kan. Ya kan. Jadi lebih humble, terus lu jadi lebih
tahu bahwa lu punya taring juga karena lu tahu kapabilitas lu segala macem. Jadi ya begitu sih. Ya, gue juga mau tambahin. Tadi kan lu bilang gain confidence gara-gara lu tahu lu capable of violence gitu kan. Ya. Cuman selain dari itu menurut gue juga harus ditarik lebih jauh lagi. Yang which is kayak mengenal inner child lu mungkin. Kayak kenapa lu bisa punya kecenderungan untuk kayak gitu. Karena kayak bisa juga berhenti di situ tuh menurut gue nggak tentu sehat. Misalnya kayak gue bisa very dangerous loh. Lu tahu kapabilitas itu ya. Yeah. Terus kayak lu jadi pede gara-gara misalnya orang jago berantem gitu. Yeah. Ya kan? Maksudnya kayak orang yang jago berantem ya seringkali tengil. Oh, bukan cuma jago berantem ya, maksudnya jago dalam segala hal. Nggak harus tengil, cuman orang yang tengil lebih likely jauh untuk jago dalam hal tertentu. Kalau enggak, kayak dia nggak punya sesuatu hal yang bisa dibanggakan untuk bisa ditengilkan gitu kan, basically kan. Jadi kayak menurut gue nggak bisa berhenti di situ juga, cuman lu harus tarik lebih jauh lagi kayak gue bisa punya kecenderungan violence atau tengil atau apapun ini tuh kira-kira gara-gara apa ya? Jadi kayak menurut gue dengan lu tahu triggernya yang seringkali inner child gitu, lu jadi bisa somehow memutus, cuman bukan suppressing, ngerti gak sih? Jadi kayak itu dua hal yang berbeda menurut gue. Yeah. Terus juga tadi kan lu ngomong gain confidence gitu kan. Next point gue juga berhubungan dengan PD, tapi lu jadi gain confidence, lu jadi pede untuk being vulnerable. Kenapa? Gara-gara basically dengan lu mengenal diri, lu tahu manusia itu sebenarnya semuanya kayak gini. Ya kan? Iya. Jadi kayak orang yang gak kayak gini tuh bukan dia hebat, simply dia gak self aware dan gak mengenal diri. Apalagi tadi lu pakai contoh itu, gue jadi keinget banget. Basically shadow itu kan kayak segala suatu hal moral value yang berlawanan sama kita dan kita tolak. Kayak enggak, gue nggak kayak gitu gitu. Suppress terus dan seringkali orang yang paling suppressing segala hal ini, shadow apapun di dalam diri dia, itu adalah orang yang paling judgmental. Iya benar. Jadi kayak misalnya gue pakai contoh aja coba. Misalnya kayak ada orang bahas tentang dia kayak shut out gitu loh, kayak teriak-teriak berkor-kor tentang porn masturbation orgasm, PMO itu sampah, what are you doing, stop beating your meat gitu. Misalnya kayak gitu kan. Cuman kayak sering kali banget itu tuh bagian dari shadownya yang lagi teriak gitu loh. Kayak sebenarnya dia lagi ngomong kayak gitu ke orang lain, sebenarnya dia lagi ngomong ke diri dia sendiri gitu. Iya, jadi kayak balik lagi ke poin gue yang tadi, being vulnerable. Dengan lu kenal diri lu, dengan lu tahu sebenarnya manusia itu nggak ada yang sempurna. Orang yang menganggap dirinya sempurna adalah orang yang pasti tidak sempurna karena dia tidak mengenal diri enough gitu kan. Jadi kayak lu lebih pede dan lebih santai untuk open up dan being vulnerable gara-gara ya gue tahu semua manusia kayak gini gitu loh. Dan justru menurut gue ya, at least kayak personally, orang yang berani untuk being vulnerable tuh GG mampus banget sih. Kayak pede mampus banget juga. Dan apa ya, berani ya gitu sih. Lo ada lagi? Udah sih itu aja. Sama paling poin terakhir gue tuh mungkin agak abstrak ya, cuman kayak yang tadi lu bilang di awal-awal, kayak inti dari semua ini tuh untuk self actualization. Jadi kayak untuk, kalau archetype dari Carl Jung tuh namanya self. S-nya kapital gitu kan. Jadi kayak the self tuh maksudnya kayak highest form of ourself. Ya kayak mungkin kalau misalnya Maslow pyramid tuh kayak paling tingginya kayak self actualization, dimana kayak
Tapi Maslow Pyramid sebenarnya nggak bahas sedalam itu ya. Maksudnya kayak kalau misalnya Carl Jung kan seperti diri yang udah integrate semua suppressing emotion dia, terus kayak udah mengenal segala sesuatu, terus udah integrate semuanya, terus udah develop feminine and masculine energy, terus kayak the Zen gitu kan. Ya semacam kayak itu. Cuman mungkin itu agak jauh ya. Terus gue lupa sesuatu. Gue pengen nerusin poin gue yang tadi kayak kan lu bilang being vulnerable itu adalah acknowledging kalau semua orang tuh sebenarnya juga kayak gitu. Kayak semua orang juga adalah traumatic experience-nya. Jadi berani untuk vulnerable. Menurut gue kalau dikaitin ke ini kelihatannya agak jauh, tapi bikin gue dulu. Kayak kalau lu perhatiin sejarahnya komunisme gitu. Komunisme. Mereka kan punya idealization. Nah, artinya mereka tuh mereka mengasumsikan bahwa manusia tuh selalu mau berkembang dan selalu mau yang terbaik untuk semuanya. Makanya di komunisme kan semuanya setara kan. Kayak bener-bener nggak ada yang lebih tinggi dari yang lain. Jadi semua setara dan semuanya sama-sama berkontribusi sama-sama gitu kan. Cuma yang mereka lupa adalah itu basically versi idealnya dunia ini kan. Jadi karena terlalu ideal, mereka nggak mengenal manusia tuh kayak gimana. Makanya gagal. Jadi kayak mereka lupa bahwa kita tuh seringkali tuh tahu apa yang baik misalnya, tapi kita suka nggak mau buat ngelakuin kayak misalnya ya gue tau lah gue mesti ngerjain ini ngerjain itu, tapi ujung-ujungnya procrastinate juga kan gitu misalnya. Jadi kayak kita ada hal-hal yang intinya kita deep down tuh nasty lah, kayak segala umat manusia tuh nasty gitu. Nasty. Dan kalau lu jadi kalau lu nggak ngakuin itu ya lu nggak mengenal diri lu dan lu bakal destined to fail basically. Destined to fail. Karena lu nggak plan out possibility bahwa lu tuh bisa gagal dan lu tuh bisa nasty. Lu nggak mengakui itu gitu. Mungkin kayak yang gue tangkap tuh lu jadi nggak punya self compassion. Karena ini gue nggak tahu ya gue nangkep bener atau nggak. Cuman kayak karena lu set standar yang tinggi banget dan terlalu ideal, tapi lu menolak sisi lu satu lagi yang nasty, yang bisa gagal dalam menuju ini. Sedangkan semua manusia pasti kayak gitu, ya. Gitu kan sih. Bisa ke sana, cuma poin gue lebih ke mengakui bahwa manusia tuh makhluk paling nasty, makhluk paling membingungkan lah gitu. Kayak gue seneng banget baca Dostoyevsky kan, penulis Rusia. Dia tuh prediksi komunisme tuh 50 tahun sebelum basically kan. Terus dia ada sebelum bilang ada pertama kali komunisme. Iya. Terus dia udah prediksi bakal gagal, even sebelum komunisme itu ada. Jadi dia kayak bilang intinya kalau misalnya semua pencapaian dan schedule manusia gitu semua diidealisasikan, jadi maksudnya semuanya dijadiin tabel lah gitu. Pokoknya buat lu jadi the perfect human being tuh kayak lu hari Senin hari jam segini harus ngapain. Scheduling. Basically ya. Kayak kalau misalnya manusia bisa kayak gituin. Kayak lu benar-benar buat plan segala macem secara perfect. Lu harus ngapain. Manusia tuh saking makhluk gilanya manusia tuh bakal sengaja berusaha buat jadi gila cuma biar dia ngebuktiin diri bahwa dia punya free will dan dia bukan piano gitu. Tuts piano. Iya. Kayak dia bukan mesin. Iya gitu. Kayak kita punya free will loh. Kenapa kita harus lakuin. Dan akhirnya basically yang terjadi kan kayak gitu. Ya, itu basically kayak perbedaan manusia sama AI sih. Iya. Sama robot gitu kan. Iya. Terus next question. Oke. Mungkin gue udah cukup convinced mengenal diri itu penting. Tapi gimana caranya gue mengenal diri? Oke. Paling gampangnya, bukan paling gampang sih, paling simpelnya adalah menurut gue ya reflect diri sih. Refleksi. Jadi kayak basic. Refleksi. Bukan gitu. Jadi kayak apa, misalnya nih, menurut gue
hidup tuh punya caranya sendiri biar kita tuh bisa refleksi. Misalnya antara lu punya self awareness enough untuk selalu self reflect atau lu bakal dipaksa untuk self reflect. Jadi kalau bisa lu ngelakuin sendiri dulu gitu sebelum lu dipaksa untuk self reflect. Misalnya dipaksa tuh gimana? Menurut gue nih, kayak ada contoh misalnya ada orang yang misalnya di mana-mana tuh dibenci gitu. Mau di serial ini dibenci, mau di sini dibenci segala macam. Lama-lama kepaksa juga dong buat kayak oh iya ya sebenarnya nih yang salah tuh semua orang atau sebenarnya gue sih gitu. Tapi menurut gue orang yang bisa kayak gitu pun juga udah dewasa enough sih. Iya, Karena makanya. banyak banget. Soalnya gue ngomong kayak gitu tuh gue keinget kayak cewek yang selalu nyalain mantannya kayak oh iya mantan gue red flag. Iya cowok ini juga red flag, cowok ini juga red flag. Kayak yang red flag tuh semua cowok atau diri kita gitu. Iya, Maksudnya kayak kalau posisinya cewek gitu kan. Iya. Iya, jadi kayak ada cara hidup ada caranya sendiri untuk memaksa lo. Cuma karena kita punya free will segitu gedenya ya udah dipaksa pun kadang masih dipostpone. Maksudnya masih ditunda-tunda terus gitu kan. Cuma ya menurut gua kalau lu nggak self reflect ya basically banyak musibah yang lu bakal terpaksa harus makan gitu. Ya kan? Itu cara paling simpelnya. Kayak lu take time buat reflect kayak apa kayak mungkin journaling, terus lu meditation mungkin. Kayak lu take time lu sama diri lu sendiri. Kayak lu tanya diri lu sendiri, lu berdialog sama diri lu sendiri itu kayak misalnya apa aja hal misalnya di hari ini nih, apa aja hal yang gue udah lakuin. Apa hal yang sebenarnya gue bisa do better nih. Kayak pertanyaan-pertanyaan itu template journaling, template pertanyaan journaling. Basically. Dan itu salah satu mengenal diri benar. Berguna buat lu tuh biar lu acknowledge bahwa lu nggak sempurna dan masih ada hal-hal yang lu bisa develop gitu. Lu bisa kembangin, lu bisa jadi lebih baik dan apa gitu. Lu make that conscious basically kan. Lu buat sadar diri lu sendiri. Itu paling simpelnya. Terus gue mau nambahin karena gue poin pertama gue juga itu. Self reflect gitu kan. Tapi menurut gue kenapa self reflect itu sekunci itu dalam pengenalan diri dan self awareness karena basically itu apa ya? Itu mungkin satu-satunya cara kali. Karena menurut gue orang itu bukan dewasa dari umur, bukan dewasa dari banyak pengalaman yang dia punya, tapi dari seberapa reflektif dia sama pengalaman yang dia hadapin selama dia hidup. Jadi kayak mau lu punya 1000 pengalaman cuman kayak lu nggak pernah self reflect, lu nggak pernah self aware. Jadi kayak lu nggak akan kemana-mana gitu loh. Satu-satunya XP gitu kalau misalnya di game, lu gain XP itu dari self reflect. Itu sih menurut gue. Iya, gue setuju. Terus cara kedua yang lu bisa lakuin menurut gue tuh basically lu ambil personality test. Iya. Kayak pertanyaan-pertanyaan personalitas kan basically kan self assessment kan. Artinya lu dikasih pertanyaan terus lu pertanyaan tentang diri lu terus lu sendiri yang jawab gitu kan. Yang gue udah sering ngomong juga sih harusnya. Favorit gue untuk personality test adalah Big Five ya kan. Apa tuh Big Five? Big Five itu adalah nama lainnya. Bukan nama lain. Big Five personality test itu ada 5 marker. Ocean. Ya, ada 5 dimensi lah. Personality manusia gitu. Yang akronimnya Ocean basically. Jadi yang O itu adalah openness, C-nya itu conscientiousness, E-nya itu extroversion atau extrovert introvert, A-nya itu agreeableness sama M-nya itu neuroticism. Nih gue singkat aja ya. Jadi openness itu O itu adalah ukuran seberapa lu terbuka sama pengalaman-pengalaman baru. Terbuka sama hal-hal yang berbau artistik, terbuka sama hal-hal yang berbau apa ya? Explore mungkin ya. Explore ya. Kayak kuriositas. Iya, lu pengen tahu, pengen belajar banyak, open minded dan seterusnya. Terus C-nya itu conscientiousness, itu adalah ukuran seberapa lu tuh bisa mengikuti struktur. Misalnya lu suka buat jadwal, kalender lu semua keisi penuh warna-warni pelangi gitu.
Terus misalnya lu seberapa rajin, kayak misalnya lu udah tugas apa lu langsung kerjain, lu nggak membuang-buang, lu nggak nunda-nunda waktu gitu misalnya. Disiplin, itu conscientiousness. Terus E itu extroversion, atau seberapa lu recharge energi lu dari ketemu orang lain gitu. Jadi kalau extroversionnya tinggi, artinya lu kayak lu lebih enjoy lah ngobrol sama orang, ketemu sama orang baru, dan seterusnya. Terus A itu agreeableness, yang adalah ukuran seberapa lu kayak apa ya, seberapa willing lu to agree sama orang lain. Iya, willing to agree. Seberapa lu menghindar dari konflik misalnya. Iya bisa juga. Jadi kalau agreeableness lu tinggi, lu tuh cenderung nggak suka konflik, dan lu orangnya nggak enakan, dan lu orangnya kayak apa ya, mungkin kalau yang tinggi banget mungkin bisa kayak takut untuk mengutarakan opini gitu, atau even berekspresi. Kalau yang agreeable banget, mungkin ekstrimnya nggak sehatnya bisa jadi yes man. Iya. Iya kan? Atau yes woman. Yes woman. Iya. Terus N-nya itu neuroticism. Basically ini adalah marker seberapa sering dan seberapa intens lu merasakan emosi negatif. Jadi kalau misalnya lu orang yang sering marah-marah, sering overthinking, sering mungkin gampang depresi, anxiety, gampang galau, ya anxiety dan seterusnya, biasanya itu neuroticism tinggi. Gue mau spill punya gue dulu. Jadi abis itu gantiannya. Okay. Biar Aci. Terus gue openness-nya itu, ini gue nggak tahu ya maksudnya seberapa akurat karena gue ambil tes online. Jadi ini ukurannya tuh pakai persentil. Persentil itu apa? Kayak basically dari orang-orang yang ambil tes ini di website itu, lu tuh ada di persentase keberapa. Kalau misalnya lu ada di persentase 99, artinya 98% orang yang ambil tes ini di website itu punya openness lebih rendah dari lu, basically. Jadi lu ada di 99 tuh artinya kayak cuma ada 1% orang di website itu yang openness-nya lebih tinggi dari lo, basically gitu, ya kan? Gue openness-nya kalau nggak salah tuh 97, 98, pokoknya sangat tinggi. Ya. Terus kalau C, conscientiousness, gue gak lupa tapi seingat gue 60-an. Ya. Terus extroversion-nya 40-an mungkin, gue gak lupa. Pokoknya berarti lebih cenderung introvert. Ya, lebih cenderung introvert. Terus A-nya itu gua 17%. Jadi gua 12 aja. Kayak 12 ya. Agreeableness. Iya 12. Iya, jadi kalau tinggi itu agreeable, kalau rendah itu disagreeable. Artinya kalau 12% itu kayak kalau misalnya nggak setuju atau nggak suka ya gua langsung ngomong gitu. Langsung kayak ya pokoknya gue nggak suka. Terus kayak mungkin cenderung lebih gampang untuk nggak filter apa kalau misalnya nggak setuju atau kesel or something gitu. Disagreeable. Dan fun fact, orang-orang yang ada di disagreeable-nya sangat tinggi, agreeableness-nya rendah banget, itu kayak 5% dan ke bawah tuh semuanya ada di penjara. Jadi saking disagreeable-nya, itu mereka benar-benar sangat disagree sama peraturan. Ya kan, sampai mereka nggak sungkan untuk melanggar kalau mereka nggak suka. Ya, biasanya orang yang disagreeable itu cenderung orang yang egois, karena yang agreeable banget kan kayak sangat nggak egois kan, kayak oh ya udahlah, kayak lu kayak nggak enakan biasanya. Emang kenapa nggak tentu? Karena ya ini intermezzo ya. Karena orang yang agreeable-nya sangat tinggi juga melindungi diri dari konflik. Jadi itu sebenarnya juga egois untuk dia melindungi dirinya. Iya. Jadi kayak soal definisi. Ada maksud gue kayak jadi kayak orang yang terlalu agreeable atau yang disagreeable terlalu juga, menurut gue sama-sama bisa terlalu egois, gara-gara yang satu pokoknya gue mau ini harus jadi, yang satu
pokoknya gue nggak mau konflik, harus terjadi jangan konflik gitu. Iya, Iya kan? Iya. Iya, terus kalau yang neuroticism-nya, gua tuh 96%. Jadi kayak seberapa sering dan seberapa intens mengalami emosi negatif. Ya. Kalau lu gimana? Gue bahas singkat aja kali ya. Openness gue agak lupa sih, kayak 85 something atau 85 terus 90 gitu lah. Terus conscientiousness terakhir gue tes tuh masih tinggi, kayak 80-an juga. Cuman gue berasa belakangan ini gue kayak kurang disiplin, jadi kayak gue harus mau 2.0 Tes ulang. Iya, gue harus tes. Enggak sih, gue mau dulu baru gue tes. Biar justru naik ya. Terus kayak extraversion ya. Extraversion juga seingat gue tinggi. Kayak 70-an atau 80-an. Gue lupa. Cuman kayak menurut gue ya personally, karena gue sempet discuss sama AI dan GPT juga. bukan waktu itu GPT belum nge-trend. Oh. Gue sempet tanya Siri. bukan. Ada lah Arc Search. Oh, ya itu agak niche app gitu kan. Terus kayak yang dites sama si Ocean tuh kayaknya dia cuma nakar dari extraversionnya. Jadi kayak dari seberapa gue suka sama atmosfer dari luar kayaknya. Kayak misalnya gue ketemu orang baru atau gue nyaman dan lain-lain. Gue nyaman. Cuman kayak dia nggak menanyakan apakah gue nyaman sama diri gue sendiri juga, karena gue juga super duper nyaman. Jadi kayak kadang-kadang gue bingung kayak sebenarnya gue intro atau extro gitu. Karena gue bener-bener enjoy dua-duanya dan bisa recharge dari dua-duanya. Terus kayak lanjut extraversion, agreeableness ya. Agreeableness gue kayak 30-an% something. Ya cukup rendah sih. Cuman bentar. Oke. Gue disclaimer dulu nih. Karena agreeableness itu nggak tentu harus, menurut gue ya. Dan gue pernah tanya konselor juga. Agreeableness rendah itu nggak selalu harus lu jadi orang yang provokatif dan Atau kriminal. Iya, karena lu bisa disagree, cuman lu juga menerima orang itu at the same time. Jadi kayak lu disagree tapi lu empatik. Mungkin kayak paradoks gitu ya. Cuman kayak memahami orang itu iya, lah ya. Ya gue nggak setuju sama misalnya orang narkoba gitu. Gue nggak setuju sama dia narkoba karena banyak hal gitu lah. Cuman kayak gue bisa ngerti, misalnya dari segi neuroscience, dari segi gimana addiction bekerja, gue refleks sama diri gue dalam hal lain yang mungkin lebih relate. Itu kan empatik, self awareness dan lain-lain gitu kan. Ya, terus itu agreeableness, neuroticism. Nah ini juga terakhir gue tes tuh super duper rendah ya. Jadi terakhir gue tes tuh 2% neuroticism gue. Cuman AI level. Jadi kayak berarti gue artinya adalah 2%, top 2% orang yang paling gak pernah merasakan emosi negatif. Iya. Cuman menurut gue harusnya sekarang harusnya naik lah. Harusnya ya 5 atau 7% lah ya. Gue nggak tahu sih sebenarnya. Cuman kayak gue berasa harusnya naik dan gue bangga. Gue bangga karena menurut gue terlalu rendah tuh terkadang bikin kita jadi nggak empatik dan kurang self aware sama lingkungan kita gitu loh. Ya mungkin emosi negatif masih cukup rendah ya. Cuman yang belakangan ini lagi coba gue develop terus setiap harinya itu kayak gue jadi bisa lebih memanusiakan manusia kali ya. Itu mungkin abstrak. Cuman kayak gue jadi bisa lebih happy untuk literally kayak bertemu dengan siapapun manusia itu, apapun profesinya dan lain-lain, gara-gara gue in some way kayak gue ngelihat orang tuh gue bisa ngelihat lebih dalam dari itu. Kayak gue bisa ngelihat orang senyum tuh sekarang gue jadi seneng gitu. Karena di masa-masa AI gue dan heartless gue, gue bener-bener gak bisa merasakan itu at all. Kayak gue literally gak peduli apapun gitu. Iya, paham. Dan ini gue lupa ngomong, tapi ini poin penting ya.
Personality bisa berubah. Jadi nggak set in stone, tapi maksudnya bisa, kan kita udah tahu nih, makanya ini yang poin yang kayak pertama gue kan, lu tahu lu ada di mana dan lu tahu apa yang mesti lu lakuin biar lu bisa be better gitu kan basically. Jadi kayak misalnya buat gue neuroticism terlalu tinggi juga nggak bagus. Neuroticism ada fungsinya. Jadi fungsinya itu adalah misalnya lu jadi punya sense of urgency, ya kan? Lu jadi punya kayak orang dengan neuroticism tinggi itu cenderung risk assessor yang bagus. Jadi dia bisa tahu resiko sesuatu can go wrong tuh apa aja. Iya basically kayak ini nanti bisa itu. Jadi mereka tuh a very good planner karena mereka take into account hal-hal yang nggak ideal lah basically. Ya kan. Jadi kayak bahasa lebih lumrahnya kayak overthink plan gitu kan. Bisa good, bisa bad. Iya, benar. Iya. Cuma negatifnya ya of course jadi menderita sendiri padahal sebenarnya nggak ada apa-apa gitu kan. Iya. Jadi neuroticism bisa diubah. Cuma kalau misalnya terlalu tinggi atau terlalu rendah, cenderungnya agak susah. Kecuali lu kayak 10 tahun cuma kerjaan lu tiap hari cuma mau rendahin atau gaining experience. Ya gitu. Jadi poin gue adalah gue ngomong kayak gitu bukan artinya kayak ya udah gue terlalu tinggi atau terlalu rendah kayak gue nggak bisa apa. Masih ada yang bisa lo lakuin. Cuma kadang ada hal-hal yang lo mesti accept juga gitu. Kayak lo accept and then coba berubah gitu. Jadi kayak ini kan kayak filosofinya orang stoik kan kayak tahu apa yang lo bisa kontrol dan tahu apa yang lu nggak bisa kontrol gitu. Kayak lu harus punya keberanian untuk melakukan sesuatu yang bisa lu kontrol. Terus lu punya humility mungkin kayak kerendah hatian untuk lu tahu apa yang lu nggak bisa kontrol dan wisdom buat tahu bedanya. Dan wisdom untuk menerima juga. Iya. Belajar untuk merasakan emosi sih. Jangan suppress. Waktu paling tepat dan terbaik untuk kita self-reflect itu adalah... Jadi kayak kalau misalnya lu ngerasa emosi yang kuat banget, itu artinya basically unconscious itu lagi nyekek lu gitu. Kayak ayo gitu, sadar gitu. Saya lagi marah banget dan lain-lain. Kan insting kita nggak, kenapa nih gue? Terus kayak lu meditate. Lu udah nonton berapa video bokep? Iya gitu. Jadi kayak lu udah berapa jam lu spend untuk scroll video bokep gitu. Iya kan, maksudnya lu nggak akan keluar sebelum lu jujur dari itu. Iya bener sih. Iya kan? Gue jadi kebayang lagi orang yang kayak marah-marahin orang tapi pas pulang kayak scroll